gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi ya. Setelah kemarin ada 10 soal, ya kan? Nomor 6. Tadi soal nomor 6, cara menjawabnya sama dengan soal nomor 1 ya. Ayah bekerja di tambang batu bara. Sekarang posisi ayah berada di 20 meter di bawah permukaan tanah, tapi bukan dikubur ya. Namanya batu bara berarti menggali tanah. Dari permukaan awalnya sudah berada 20 meter di bawah tanah yang sudah digali, bukan dikubur. Tuliskan dengan bilangan bulat, oke? Cara menjawabnya kalau ada soal seperti ini, kita cermati kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah di bawah permukaan tanah. Di bawah itu berarti di bawah garis 0 ya. Permukaan tanah di sini termasuk titik 0, berarti di bawah titik 0. Bilangan yang berada di bawah titik 0 namanya bilangan apa? Ayo, coba ingat. Ya, bilangan bulat negatif. Sehingga jawaban yang tepat adalah negatif 20. Kita lanjut. Nomor 7. Suhu udara terendah di Rusia sekitar negatif 10 derajat Celcius. Suhu terendah di Kutub Selatan lebih rendah 5 derajat Celcius dari Rusia. Di Inggris, suhu terendah lebih tinggi 9 derajat Celcius dari Rusia. Tentukan selisih suhu terendah di Kutub Selatan dan Inggris. Oke, cara menjawabnya. Kalau ada soal seperti ini yang banyak sekali data, kita rangkum dulu ya datanya ya. Yang sudah kita ketahui apa saja? Pertama, suhu terendah di Rusia adalah negatif 10 derajat Celcius. Yang kedua, suhu terendah di Kutub Selatan 5 derajat Celcius lebih rendah dari Rusia. Berarti Rusia saja sudah negatif 10 derajat Celcius. Lalu Kutub Selatan lebih rendah dari negatif 10 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Suhu Rusia dikurangi selisih suhu, caranya ya, suhu Rusianya dikurangi selisih suhunya, yaitu negatif. Tadi suhu Rusia berapa? Negatif 10 dikurangi selisih suhu, tadi selisih suhunya 5, berarti negatif 10 dikurangi 5, sehingga menghasilkan negatif 15 derajat Celcius. Berarti suhu terendah di Kutub Selatan adalah negatif 15 derajat Celcius. Next, kita lanjut. Suhu terendah di Inggris, yaitu 9 derajat Celcius lebih tinggi dari Rusia. Lalu berapa? Ya, suhu Rusia ditambah suhu Inggris, yaitu negatif 10 ditambah 9 sama dengan negatif 1 derajat Celcius. Bu, mau tanya, yang atas kok dikurangi, yang bawah kok ditambah? Oke, kata kuncinya lagi ya. Kalau yang Kutub Selatan, kata kuncinya adalah lebih rendah. Jika lebih rendah, maka suhunya dikurangi lagi. Dari negatif 10 dikurangi 5. Selisihnya tadi ya, ada 5 ya. Lalu, kenapa yang di Inggris ditambah? Karena kata kuncinya lebih tinggi. Jika lebih tinggi berarti dari suhu Rusia ditambahkan dengan selisih suhunya dengan Inggris, yaitu 9. Sehingga untuk suhu terendah di Inggris adalah negatif 10 ditambah 9. Hasilnya negatif 1 derajat Celcius. Setelah ini sudah kita ketahui suhu terendah Rusia, suhu terendah Kutub Selatan, dan suhu terendah di Inggris. Selanjutnya,
selisih suhu terendah kutub selatan dan Inggris. Suhu kutub selatan, untuk mengetahui suhu selisih, sebenarnya kita bisa mengurangi kutub selatan dikurangi dengan Inggris, ataupun sebaliknya Inggris dikurangi kutub selatan. Boleh saja, tidak masalah ya, karena yang ditanyakan adalah selisih. Ya, 5 negatif kita ambil dulu, kita ambil yang suhu kutub selatan dikurangi suhu Inggris ya, tapi boleh dibalik, oke? Negatif 15 dikurangi negatif 1 sama dengan, ingat, negatif dikurangi sesuatu jika dikurangi dengan bilangan negatif, maka nanti akan ditambah oleh bilangan positif yang sama dengan bilangan negatif tadi. Negatif 15 dikurangi negatif 1 berarti nilainya sama dengan negatif 15 ditambah 1, sehingga hasilnya negatif 14. Jadi selisih suhunya adalah 14 derajat Celcius. Lah Bu, itu tadi kan hasil penjumlahannya negatif. Tenang dulu, karena yang ditanyakan adalah selisih, sehingga tidak berpengaruh apakah bilangan itu negatif ataupun bilangan itu positif. Cukup katakan saja selisihnya berapa? 14. Begitu ya anak-anak ya? Paham? Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Ya, seorang pengunjung menaiki lift dari tempat parkir. Tempat parkir berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika pengunjung tersebut naik 7 lantai, di lantai berapakah pengunjung keluar lift? Oke. Ingat, jika kita menjumpai soal cerita yang di dalamnya ada beberapa informasi, kita perlu meringkas informasi itu untuk menjawab soal ya anak-anak. Dibiasakan, jangan hanya oret-oretan angka tanpa tahu ini angka dari mana, jangan seperti itu. Usahakan mengerjakan secara rapi agar kelak saat lupa kita membaca catatan kita bisa langsung ingat angkanya dari mana, kenapa dikurang, kenapa ditambah, kenapa dikali, ataupun kenapa dibagi. Kita lanjut ya. Ada cara satu, menggunakan garis bilangan ya. Cara satunya adalah menggunakan garis bilangan. Oke, kita ingat-ingat dulu. Orang tersebut berada di tempat parkir, di mana tempat parkirnya itu 2 lantai di bawah lantai 1. Berarti dari lantai 1 arah panahnya melewati 2 satuan, ya kan? Melewati 2 satuan berhenti di angka negatif 1. Lalu setelah itu orang tersebut naik menggunakan lift sebanyak 7 lantai atau 7 satuan ya jika dalam garis bilangan. Nah, ini dia informasinya ya. Informasinya harus kita rangkum untuk menjawab soalnya. Jangan asal tambah kurang tanpa tahu angkanya dari mana, kenapa ditambah, kenapa dikurang. Nanti yang ada malah jawabannya salah, oke? Saat keluar lift, nah kita lihat dari garis bilangan ini ya. Kita lihatnya seperti ini, maka hasil akhirnya 6, berarti saat keluar lift orang tersebut berada di lantai 6. Cara yang kedua, nah posisi keluar lift sama dengan selisih lantai ditambah posisi awal. Selisih lantainya tadi 7, lalu posisi awalnya adalah tadi diberitahukan berada di tempat parkir, di mana tempat parkir berada 2 lantai di bawah lantai pertama, sehingga 7 ditambah dalam kurung 1 dikurangi 2 sama dengan 7 ditambah negatif 1 atau sama dengan 7 dikurangi 1, yaitu 6. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Ya,
Suhu udara di puncak suatu gunung adalah negatif 4 derajat Celcius. Menjelang malam, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Berapa suhu udara di puncak gunung tersebut setelah 6 jam? Oke, kita jawab ya. Ya, yang sudah kita ketahui. Kembali lagi, kalau ada soal yang di dalamnya ada beberapa informasi, perlu kita rangkum. Harus selalu seperti itu, teratur menjawab soal. Yang sudah kita ketahui apa saja? 1. Suhu di puncak gunung adalah negatif 4 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu turun 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Lama waktunya yang ditanyakan di dalam soal adalah perubahan setelah 6 jam. Suhu sehingga rumusnya, cara mengerjakannya adalah seperti ini. Suhu setelah 6 jam, yaitu negatif 4. Negatif 4 adalah suhu awalnya, dikurangi 3. 3 adalah banyaknya suhu yang turun, dikalikan dalam kurung 6 dibagi 2. 6 adalah lamanya waktu, yaitu 6 jam, sedangkan 2 adalah waktu yang diperlukan untuk turunnya suhu sebanyak 3. Sehingga kalau ada seperti ini, yang perlu kita hitung adalah, ini diberi keterangan dulu ya. Nah, ini dia. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Oke. Nah, jika ada soal campuran seperti ini, yang perlu kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Setelah itu ada sama dengan negatif 4 dikurangi 3 dikali 3. Jika ada pengurangan dan perkalian, maka diutamakan harus dihitung dulu yang perkalian, yaitu 3 dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Sehingga bentuk terakhirnya adalah negatif 4 dikurangi 9. Dan hasilnya adalah negatif 13 derajat Celcius. Jadi suhu di puncak gunung setelah 6 jam adalah negatif 13 derajat Celcius. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 10. Nah, soalnya tadi, pada sebuah ujian terdapat 20 soal pilihan ganda. Soal yang benar diberi nilai positif 5, yang salah diberi nilai negatif 1, dan yang tidak menjawab atau tidak ada jawaban, nilainya adalah 0. Jika Sari dapat menjawab benar 14 soal, dan soal yang tidak dijawab sebanyak 3 soal, berapa nilai yang diperoleh Sari? Oke, kita langsung jawab ya. Kita bahas bersama-sama. Yang sudah kita ketahui apa dulu ini? Ya, jumlah soalnya adalah 20. Jika benar, maka setiap satu soalnya adalah nilainya 5 atau plus 5, positif 5 ya. Jika salah, maka akan dikurangi 1 setiap soalnya. Dan jika tidak menjawab, nilainya adalah 0. Lanjut, soal yang benar ada 14. Soal yang tidak dijawab ada 3. Sehingga nilai Sari adalah jumlah soal, ya kan, dikurangi dalam kurung soal benar ditambah tidak dijawab. Ini untuk mencari soal salah dulu ya. Jadi sebelum mencari nilai Sari, kita cari dulu soal yang salah. Karena soal yang salah atau jawaban yang salah nanti ada pengurangan nilai. Sehingga selain menjumlahkan soal yang benar, kita juga harus mencari jumlah soal yang salah. Jumlah soal yang salah rumusnya adalah jumlah soal semuanya, yaitu 20, dikurangi dalam kurung soal yang benar 14 tadi ya, ditambahkan soal yang tidak dijawab, yaitu 3. Sehingga
Untuk soal yang salah adalah 20 dikurangi 17, yaitu 3. Oke. Nilai sari, nilai benar ditambah nilai salah ditambah nilai tidak dijawab. Sama dengan nilai benar tadi adalah jumlahnya ada 14, lalu setiap satu soal jawaban benarnya adalah diberi poin positif 5, sehingga 14 dikali 5 ditambah nilai salah. Setiap satu soal salah nilainya adalah negatif 1, sehingga 3 soal salah tadi dikalikan negatif 1, dan jika tidak menjawab nilainya adalah 0. Sedangkan soal yang tidak dijawab ada 3, sehingga 3 dikali 0 sama dengan, kita hitung dulu di dalam kurung ya, 14 kali 5 hasilnya 70. 3 dikali negatif 1, ada bilangan positif 1 dikalikan dengan bilangan 1 bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ditambah 3 kali 0, berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0, sehingga nilai sari adalah 70 ditambah negatif 3 ditambah 0, hasilnya adalah 67. Jadi nilai sari adalah 67. Oke. Terima kasih. Itu penjelasan dari Bu Guru tentang soal yang kemarin ya anak-anak. Sekian dari Bu Guru. Kita jumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.